Tahukah kamu, warga lereng Merapi Merbabu di Boyolali merayakan Lebaran 3 kali dalam setahun? Ya, selain Idul Fitri dan Idul Adha, warga setempat melakukan tradisi sadranan sebelum memasuki bulan puasa Ramadan yang rutin dilakukan sejak bertahun-tahun silam. Tahun ini sadranan digelar 4 Februari 2026. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, ikuti aku menilik tradisi sadranan di Cepogo, Boyolali. Waktu aku berkunjung ke Cepogo, deretan rumah di lereng Merapi Merbabu mendadak tak pernah sepi. Sejak pagi hingga sore, pintu-pintu terbuka lebar, panci-panci besar berjejer di teras, dan tamu datang silih berganti. Ya, dilihat-lihat justru seperti momen lebaran. Ya, di Boyolali ini dalam setahun lebarannya bisa dibilang ada 3 kali. Saat hari raya Idul Fitri, menjelang bulan puasa atau bulan Sya'ban, dan pada bulan Safar. Lebaran menjelang puasa ini hanya terjadi di sebagian besar kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ramai sudah tentu, bahkan lebih ramai ketimbang momen Idul Fitri. Para perantau pun juga banyak yang mudik. Seperti layaknya Lebaran Idul Fitri, masyarakat juga saling berkunjung. Yang muda mengunjungi yang tua, bahkan rekan sejawat keluarga atau temannya teman juga boleh berkunjung untuk sekedar silaturahmi. Tapi ada syaratnya. Selain wajib menikmati aneka ragam hidangan ringan, juga wajib makan nasi. Sebab pemilik rumah sudah menyiapkan hidangan spesial untuk menyambut para tamu yang datang. Inilah sadranan, tradisi turun-temurun yang bukan sekadar ritual jelang Ramadan, tapi cara warga menjaga darah kekeluargaan tetap hangat dan silaturahmi tak pernah putus. Dalam sadranan, tuan rumah bahkan merasa kalah jika tamunya pulang tanpa mencicipi hidangan. Karena menjamu adalah kehormatan, bukan kewajiban. Hajatan besar ini digelar pada Rabu 4 Februari 2026. Tradisi turun-temurun ini menggabungkan doa bersama, kenduri, dan silaturahmi antar keluarga serta tetangga, menjadikannya ritual kolektif yang mempererat hubungan sosial. Hal ini berbeda jauh dengan ziarah makam biasa yang bersifat personal dan fleksibel waktunya. Tak diketahui secara pasti kapan tradisi sadranan ini pertama kali muncul. Namun, warga setempat sudah melaksanakan tradisi sadranan sejak lama. Untuk kegiatan sadranan itu adalah warisan dari leluhur, dari kami sendiri. Tidak tahu mulainya dari tahun berapa, tapi yang jelas ini adalah warisan leluhur, dan warisan itu saya sebagai anak cucu mungkin tinggal melestarikan. Dan inti sadranan itu yang pertama itu adalah menguri-uri atau mengenang para leluhur, disertai dengan doa-doa. Dan untuk yang kedua itu adalah mempererat silaturahmi. Yang ketiga itu sebagai ucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rezekinya kepada masyarakat. Sadranan diawali dengan kenduri di kompleks makam sebagai doa bersama untuk para leluhur. Warga tak hanya datang dari Cepogo, tetapi juga dari berbagai daerah lain. Khususnya mereka yang memiliki ikatan darah dan sejarah dengan Puroloyo. Makam-makam di momen sadranan tak lagi sunyi. Ia menjadi titik temu ingatan dan kerinduan yang lama bertahan. Usai berdoa, arus manusia berpindah. Dari makam, silaturahmi mengalir ke rumah-rumah warga. Jalanan desa mendadak padat. Kendaraan berhenti di tepi sawah, di bawah pepohonan, bahkan di mulut yang sempit. Namun tak ada keluhan,
karena kemacetan hari itu dianggap sebuah berkah. Di setiap rumah pemandangannya serupa. Tamu dipersilakan duduk, berbincang singkat, lalu disodori hidangan. Tak ada obrolan berat, tak ada agenda resmi, yang ada hanya tanya kabar, senyum, dan sendok yang akhirnya menyentuh nasi, meski seringkali setelah bujukan berkali-kali dari tuan rumah. Dalam sarjana tidak ada kasta. Yang muda mendatangi yang tua menyambut dengan tangan terbuka. Status sosial luruh bersama aroma masakan. Hidangan pun beragam dari makanan ringan hingga sajian berat, semuanya disiapkan dengan niat yang sama, yakni memuliakan para tamu. Tradisi ini telah berlangsung puluhan tahun. Setiap dukuh memiliki jadwal sendiri, ditentukan lewat kesepakatan para sesepuh desa. Tradisi sarjana dimulai dengan kenduri di komplek makam untuk mendoakan para leluhur. Tidak hanya warga setempat, keluarga dari berbagai daerah yang leluhurnya dimakamkan di makam tersebut juga ikut hadir. Setelah berziarah, baru warga saling berkunjung ke rumah-rumah saudara, kerabat, rekan kerja, hingga teman-teman mereka. Salah satu pusat sarjana terbesar adalah di Kecamatan Cepogo, di mana perayaan seringkali lebih meriah daripada Lebaran. Aktivitasnya biasanya diawali dengan pembersihan makam atau disebut buba, lalu doa bersama disebut tahlil, dan makan bersama dengan membawa tenong berisi makanan, khususnya apem. Tradisi ini terus dilestarikan sebagai wujud syukur dan penghormatan kepada leluhur turun-temurun. Tahlilan juga diwariskan dari nenek moyang dan bertujuan agar hubungan keluarga dan tetangga semakin erat. Meski sekilas mirip dengan ziarah makam, sarjanan memiliki karakteristik khusus. Ziarah makam biasanya dilakukan kapan saja dan fokus pada satu almarhum. Namun sarjanan adalah ritual adat tahunan yang kolektif, melibatkan banyak keluarga, tetangga, kegiatan doa bersama, kenduri, dan silaturahmi antar warga. Konon tradisi sarjana di Cepogo Boyolali berakar dari budaya penghormatan leluhur zaman Majapahit atau abad ke-13 yang disebut sadara. Tradisi ini kemudian diadaptasi dan disebarkan melalui dakwah Islam oleh para wali, khususnya melalui tokoh penyebar Islam di wilayah Cepogo, yakni Syekh Ibrahim atau Mbah Bonggol Jati pada sekitar abad 16. Awalnya merupakan upacara sadara pada masa Majapahit, yakni Raja Hayam Wuruk atau usul Patih Gajah Mada untuk mendoakan roh leluhur seperti Gayatri. Kemudian Wali Songo dan secara lokal di Cepogo diyakini oleh Syekh Ibrahim, utusan kerajaan Demak, melakukan akulturasi budaya dengan memasukkan unsur doa Islam atau tahlil ke dalam tradisi ziarah kubur tersebut. Tradisi ini kemudian diwariskan turun-temurun, terutama di wilayah lereng Merapi, yakni Cepogo, dan menjadi agenda tahunan warga untuk membersihkan makam dan berdoa bersama di bulan Ruah atau Sya'ban. Sarjana diwariskan dari generasi ke generasi, dijaga bukan oleh aturan tertulis, melainkan oleh rasa. Di balik kesederhanaan itu, ada satu aturan tak tertulis yang selalu berlaku. Kamu harus makan. Tuan rumah akan membujuk sekuat tenaga, sementara tamu biasanya hanya mengambil sedikit nasi dan lauk sebagai bentuk hormat. Cukup satu suap, asal niatnya tersampaikan. Sarjana pun menjadi pengingat bahwa di lereng Merapi Merbabu silaturahmi bukanlah slogan saja, tetapi ia hidup, dihidangkan, dan dibagi dari rumah ke rumah.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.